Dan kok nggak kelihatan. Handskun steril ya, 1 pasang atau 2 biji. Kemudian duk lubang steril, semua alat yang ada di sini steril ya. Duk lubang ini untuk nanti dipasang di lengan ya, di lengan tempat yang akan dipasang implan ya. Ini terlalu kecil juga lubangnya. Kalau ini tadi ya ini terlalu besar, memang ini lubang untuk bokong ya. Duk lubang kalau di lapangan duk lubang ini semuanya sudah disposable, sekali pakai langsung dibuang ya. Ini karena kalau di sini disposable ya bangkrut gitu ya. Semua sekali pakai buang, 1 kelas 40 mahasiswa gitu ya. Nggak mungkin, sehingga kita pakai yang ini nggak apa-apa. Prinsipnya sama ya, tapi karena ini untuk belajar nggak apa-apa. Kemudian ini apa namanya? Anatomi apa sih Rerdi? Anatomi. Kok tahu anatomi? Anatomi. Kemudian ini namanya scalpel dan bistouri. Scalpel itu pemegangnya, bistouri itu pisaunya ya. Kemudian ini namanya artery clamp ya. Ini tidak perlu karena ini untuk digunakan untuk mencabut, tidak usah nyabut dulu ya. Ini artery clamp. Kemudian ini yang namanya trokat ya. Ada 2 bagian trokat, ada pendorongnya, ada tabungnya. Tabungnya ini harus ada garisnya ini. Makanya tadi saya cek yang 1 set tidak ada garisnya, karena ini yang menjadi penentu seberapa masuk ya, kemudian seberapa keluar ketika kapsul kedua akan dimasukkan. Kemudian spek ya, tentunya ini sebetulnya speknya kan masih dalam kemasan ya. Saya jadi video aku khawatir ya. Kemudian ini bengkok digunakan untuk menampung barang-barang yang sudah dipakai ya. Kemudian betadine ini tidak perlu saya tuang ya, nanti pura-puranya di sini sudah ada betadinnya, sehingga nanti untuk molesnya tidak usah pakai betadine beneran. Kemudian ini lidocain ya. Lidocain ini kasaglum ya. Kayaknya pernah toh video saya putarkan ya, video pemasangan implan ya. Pernah lah itu untuk ini ya, membalut lengan ya. Kemudian implannya yang sudah dipasang mestinya pakai mestinya pakai yang modern itu ya, tapi ternyata tadi juga habis gitu ya. Nggak apa-apa, ini prinsipnya ya, ini dappers, kalau yang tadi tubers ya. Bisa melipat kasa seperti ini segi 4 bisa, yang tubers tadi bisa. Oh, belum, nanti ajarin ya, karena kamu nanti kalau praktek kemudian suruh dek buat tubers gitu ya, supaya kamu bisa ya. Kemudian implannya ya, mestinya ini kan dalam kemasan steril ya. Kemudian ini lengan yang nanti kita gunakan untuk model memasukkan implan ya. Kemudian ini bantalan gitu ya, bantalan yang ditaruh di bawah lengan. Tujuannya apa? Supaya ketika lengan ditaruh bantalan seperti ini, permukaannya menjadi lebih lebar. Kalau lebih lebar maka akan lebih mudah kita mengerjakan gitu ya. Posisinya mestinya tidur ya, kemudian lengan kanan atau kiri yang dipasang? Kiri, atau yang pokoknya yang non dominan. Kalau dia kidal ya pasangnya di kanan. Ya, tapi ini pura-puranya semuanya sudah di kiri ya. Ini seolah-olah juga sudah tidur di sini gitu ya. Karena kalau saya letakkan di sini ya kamu tidak akan lihat gitu ya. Kemudian APD ya. Gitu. Ya, mestinya ada lampu, sudah ini seolah-olah sudah dipasang ya. Kemudian cuci tangan ya, tempat sampah harusnya ada, safety box ya. Panci klorin ada ya, panci klorin. Nah, sebelum kita
menyuruh pasiennya tidur di tempat tidur, tentunya sudah dilakukan anamnese, sudah dikonseling, pasiennya sudah oke gitu ya. Jadi nanti ujiannya tidak terlalu panjang ya, sehingga dalam pemasangan ini yang pertama kita cek bahwa pasiennya sudah tidak ada kontraindikasi untuk dipasang implan ya. Kemudian kita cuci tangan, kemudian cuci tangan berapa langkah? Sudah bisa ya, tidak perlu saya lakukan. Kemudian pasiennya disuruh mencuci lengannya dulu ya, di kamar mandi disiapkan sabun, kemudian pengering ya, apakah handuk atau tisu gitu ya untuk mengeringkan lengan ya. Kemudian kalau sudah, pasiennya disuruh tiduran di tempat tidur dengan lengannya dalam posisi seperti ini ya, diletakkan. Tapi tidurnya harus lebih mengarah ke kanan supaya permukaan atau daerah di kiri lebih luas gitu ya, karena kita akan melakukan menempatkan alat-alat yang di dekat lengan, biasanya di dekat lengan ya. Kemudian dipasang ada pengganjanya. Seolah ini sudah seperti ini. Kemudian kita mulai oh ini mestinya ada spidol, pinjam pulvo ini ya. Ini untuk membuat pola ya. Kalau pemasakannya sudah profesional, tidak perlu, sudah bisa mengukur ya. Tapi kalau masih baru, ini perlu dibuat pola. Akhirnya untuk menentukan nanti seberapa membukanya implan itu di bagian atas ya. Karena dua implan ini mestinya jarak antara kedua implan ini hanya 1 sampai 1,5 cm. Ya, sehingga ini memang perlu dibuat gambar gitu ya. Jangan sampai terlalu megar. Karena apa? Ini kaitannya nanti dengan pencabutan. Sebetulnya kalau efektivitas tidak masalah karena hormon ini tetap akan diserap ya. Tapi ketika pencabutan kalau terlalu jauh ini nanti terlalu banyak merusak jaringannya. Ya, tapi kalau dekat kan hanya dekat, kemudian gampang saja dijepit kemudian dikeluarkan. Ya, pertama kita mengukur seberapa dari lipatan lengan ini untuk dipasang implannya ya, seolah-olah ini lengannya ya, ini lipatan lengan ya. Nah, menentukan seberapa jauh ini bisa dengan menggunakan jari, 4 jari ini ya, mewakili 8 sampai dengan 10 cm ya. Kalau mau bagus ya pakai penggaris gitu ya. Ini bisa dengan 4 jari ini sudah menggambarkan 8 sampai 10 cm ya. Ini seperti ini tekuannya. Nah, sehingga di batas lengan ini kita berikan tanda pakai spidol. Kenapa spidol? Ya, spidol kan gampang ya, artinya mudah dilihat ya. Oke lah, misalnya ini di sini ya. 4 jarinya seperti ini ya. 4 jarinya, kemudian kita berikan titik ya, kemudian kita gambar. Kalau spidol kan lebih mudah ya. Nah, kita gambar seperti ini, bentuk huruf V ya. Kenapa kita gambar? Karena supaya tidak terlalu jauh jarak antara kedua kapsul. Kalau masalah efektivitas sama ya, jauh atau dekat ya, tapi ini katanya dengan pencabutan nanti supaya tidak terlalu sulit ya. Kemudian ini belum pakai handskun ya, karena masih tidak steril ya. Kemudian baru kita mestinya menyiapkan, artinya kan spet ini masih dalam kemasan ya. Ya, kita masukkan seolah-olah ini sudah masuk, kemudian kita baru menggunakan handskun. Mestinya memakai handskun yang pertama itu menggunakan korentang. Ada enggak korentang? Ya, korentang. Tapi kalau di lapangan ya mungkin ada langsung pakai tangan ya. Tapi saya ajarkan kalau secara teoritis ya harusnya pakai korentang. Kita ambil. Nah, prinsip di dalam menggunakan handskun dimanapun perasatnya ya. Kita handskun ini kalau steril kita harus menjaga supaya handskunnya tidak nyenggol alat atau barang lain yang tidak steril ya, sehingga kita harus mundur satu langkah supaya tempatnya lebih longgar ya.
Kalau tekuk seperti ini kita pegang saja pakai tangan kiri. Ya. Nah, jangan pernah sekali-kali ya mengambilnya pakai tangan kanan, dipindah tangan kiri ya. Kemudian ini jempolnya mana, dicari langsung seperti ini. Tidak boleh ya. Diambil pakai tangan kanan, pegang saja bagian dalam. Bagian dalam kan tidak akan kotor ya. Ya, kemudian kita pakai handscoon. Ini sudah cuci tangan ya. Nah, kalau ini handscoon yang pertama, maka kita mengaturnya dari bagian dalam. Ya. Kemudian kita mulai ya, ini obatnya sudah dipotong ya, dibuka. Ya, kita ambil obatnya. Kita masukkan ke dalam namanya flakon ini ya. Kemudian kita putar. Biasanya dalam posisi seperti ini obatnya tidak akan tumpah. Ya, kita masukkan. Jangan lupa kalau ada udara ini masukkan di safety box mestinya ya. Ya. One hand ya. Ini keluarkan udaranya. Jangan sampai ada udara nanti masuk di jaringan. Ya. Nah, kemudian kita pakai yang satu lagi. Nah, karena ini sudah pakai yang steril, kita memakainya mengambilnya dari bagian dalam. Ya. Kita pakai. Ya, kemudian kita ya, nanti juga gitu di lapangan saudara kalau kerja sendiri, kursinya dimundurkan, mau dimajukan, maju mundur pakai kakimu saja. Jangan pakai tangan, gitu ya. Harus menjaga steril, gitu ya. Nah, ini belum dibuka. Nah, dibuka aja. Kita akan melakukan desinfeksi, ya. Pakai apa ini? Kita masukkan di betadine, kemudian kita letakkan di tempat tadi ya yang kita lukis ya. Kemudian mendesinfeksinya dengan cara tidak digosok atas bawah, kanan kiri tidak, tapi diletakkan di tengah, kemudian bentuknya mutar ya dengan diameter 8 sampai 10 cm ya. Ini bisa diulangi 2 sampai 3 kali ya. Kalau memungkinkan 1 betadine, 1 alkohol, 1 lagi betadine. Ya. Kemudian ini bisa kita lakukan, ya. Kita melakukan anestesi. Caranya bagaimana? Anestesi yang pertama, posisi jarumnya tegak lurus. Kita letakkan tadi di titik pertama ketika menjadi pangkal kita membuat lukisan, ya. Tegak lurus, kemudian kita aspirasi, kita masukkan sedikit 1 sampai 2 strip masih dalam posisi lurus sehingga di sini ada jendulan ya. Kemudian baru kita arahkan sesuai dengan lukisan tadi, arahnya sesuai dengan lukisan tadi ya. Dengan 20 sampai 30 derajat sesuai dengan lukisannya, masuk dulu sampai seluruh jarum masuk, aspirasi, kemudian sambil kita mendorong spatnya sambil ditarik keluar ya. Ini 1,5 sampai 1 cc ya. Kemudian ke sisi yang satu sesuai dengan arah tadi lukisannya ya. Ini tadinya ke sana jarumnya, sambil keluar obatnya masuk, kemudian dipindah ke arah yang satu. Aspirasi, jangan lupa selalu aspirasi. Kemudian kita keluarkan sambil memasukkan obat. Jangan hanya menarik jarumnya ya, tapi sambil memasukkan obat. Ya, kemudian ini kita masukkan dalam safety box. Kemudian kita cek ya, kita tunggu dulu 2 menit supaya anestesinya ini bereaksi ya. Sesudah 2 menit kita cek, ibu masih sakit enggak ini gitu ya. Sakit atau terasa gitu, karena berbeda.
Kalau terasa mungkin masih terasa ya, tapi sakit, kalau masih sakit berarti obatnya belum bekerja dengan baik. Tapi nek terasa ya masih terasa gitu. Sakit apa terasa? Oh terasa. Nah, terasa berarti sudah bisa dilakukan tindakan ya. Kemudian kita ambil bistoury scalpel dan bistoury. Posisinya tegak lurus ya. Bagian yang runcing, bagian yang ini lurus ya di sebelah sini ya. Kita letakkan di tempat tadi titik kita waktu akan membuat lukisan ya. Ya, di sini kelihatan ya. Itu kemudian kita tusuk gitu ya, kita tusuk. Kalau bisa dengan sedikit goresan kanan kiri ya. Tapi kalau ini pisaunya tajam, ini dengan ditusuk gitu sudah bisa memberikan luka. Tidak perlu terlalu lebar karena trokatnya juga kecil ya, tidak perlu terlalu lebar karena nanti juga akan mempengaruhi proses penyembuhan lukanya ya. Jadi sepanjang penampang dari pisaunya ini sudah cukup gitu ya. Ya. Kemudian ini bisa dimasukkan dalam alat yang kotor karena sudah tidak dipakai lagi ya. Kemudian kita memasukkan nitrokat. Memasukkannya trokat dan pendorong harus jadi satu. Oh, enggak. Ini mestinya tadi dipasang dulu. Nah, sebelum anestesi segala macam ya. Anestesi kemudian sudah dipasang dulu. Kemudian ini memasukkannya ini dalam posisi ini kan ada bagian yang runcing ya, kemudian yang atas bagian kayak bambu runcing ya. Jadi bagian yang apa ini namanya cekung apa itu bagian di atas ya, di bagian atas. Jangan terbalik, jangan mengkurep gitu ya, tapi telentang gitu ya. Nah ini megangnya seperti ini. Karena ini relatif mudah bergerak, ini kita fiksasi, kita tahan dengan menggunakan jari kita yang mana lah, ya, supaya ketika masuk ini tidak keluar, gitu ya. Nah ini masuk, silakan mau diarahkan ke bagian yang mana dulu. Ini saya ambil dulu ya, supaya kelihatan. Ya ini megangnya enggak seperti ini ya, tadi seperti nyeser, tahu ya, nyeser ya. Ini karena supaya kelihatan aja. Nah, kemudian tadi sudah ada garisnya. Sobeknya kok besar sekali ya, megangnya sudah jelek. Posisinya seperti ini ya, kemudian masuk, ternyata nggak bisa nitral. Ganti ada lagi mbak? Coba ya. Ini sudah lama jadi mudah robek. Ini ya nggak apa-apa ya. Ya jadi tadi posisi terlentang kita masukkan, kemudian kita arahkan sesuai dengan lukisan kita tadi ya. Sepanjang tadi ada garis 1, ada garis 2. Untuk masuk semuanya ketika kapsul belum dimasukkan ini sampai garis 2. Garis 2 itu bagian bawah ya. Kemudian ini harus saya letakkan ya. Tangan kiri berada di bawah trokatnya, kemudian kita buka, kita ambil pendorongnya. Ini dibuka kan Mbak? Taruh di sini. Kita ambil pakai pinset ya. Kita menjepitnya sebisa mungkin salah satu lebih panjang ya, supaya ketika dimasukkan itu lebih panjang yang masuk di dalam trokatnya. Kalau lebih pendek gini nanti bisa jatuh ya. Panjang. Nah kemudian bisa didorong, kemudian kita ambil pendorongnya kembali, kita masukkan ya, didorong sampai ada tahanan dulu ya, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Kemudian kita
pindah, tangan kiri berada di ujung dari trokat yang ada di dalam, ya, karena di sini sebagian dari kapsulnya itu sudah lepas, ya. Kemudian ini ada semacam apa ini ya, tonjolan. Nah, ini yang digunakan untuk menarik trokat keluar, ya, dengan cara pendorongnya ini kita tahan supaya tidak ikut mundur, karena kalau pendorongnya mundur tidak akan lepas implannya, ya. Jadi kita seperti ini, bukan mendorong ya, tapi menarik trokatnya sampai garis yang paling atas. Karena ini masih ada satu lagi kapsul yang harus dimasukkan. Tadi ada garis 1 di bagian pangkal, ada garis 2 di bagian ujung. Ketika masuk itu sampai garis di pangkal, ya. Tapi ketika sudah satu kapsul masuk, maka ditarik trokatnya sampai di garis yang ujung. Jangan keluar semua, ya. Karena kita akan memindahkan, ya. Kalau kapsulnya sudah lepas, kemudian langsung kita pindahkan sesuai dengan arah dari lukisan tadi. Nah, ini masuk lagi sampai di garis kedua, sama, ya. Ini kita lepas, kita ambil kapsul yang kedua, dan kita dorong lagi menggunakan trokat pendorongnya sampai ada tahanan. Kemudian tangan kiri pindah ke bagian ujung trokat yang di dalam. Kemudian kalau ini sudah semuanya keluar. Jadi fungsi dari garis ini ada fungsinya. Yang pertama, sampai garis pangkal ketika mau memasukkan implannya. Kemudian di garis ujung ini ketika akan memindahkan untuk memasukkan kapsul yang kedua. Kemudian sudah selesai, kita biasanya kan ada darah gitu ya, ada darah. Kemudian kita rapatkan lukanya, gitu kita rapatkan, ya. Kita pasang band aid. Bisa juga tadi yang mestinya pakai plaster yang anti air, ya. Kita pasang band aid, ya. Kemudian kita pasang ini, dibuka Mbak, kasa gulung, ya. Didorong aja, kasanya didorong aja. Ya. Besok kalau ujian ini nggak usah dilepas juga, ya. Pokoknya ini ditempel saja gini aja, ya. Karena kalau ini dilepas nanti nempel di handscoonmu, kamu nggak bisa melanjutkan. Nah, memasang kasa gulung ini jangan seperti ini, karena kamu akan kesulitan nanti ketika akan memutar kasa ini, ya. Tapi dalam keadaan posisi terbalik ini, ya, kita letakkan, ya. Tangannya sudah diangkat, kemudian kita putar. Nah, kalau posisinya terbalik kan sulit, ya, untuk nah, nanti waktu ujian udah 2 kali putar saja, nggak usah sampai habis. Kalau pasien beneran boleh sampai habis, gitu ya. Sudah disampaikan, sudah selesai. Kalau perlu pasiennya, Bu, ini kalau nggak percaya disuruh meraba, tapi sudah posisi dibungkus, ya. Jadi tidak menyentuh bagian yang masih dari di insisi. Nah, sudah, silahkan Ibu disuruh untuk membereskan. Kita bereskan alat-alat, ya. Dan sampah kita masukkan ke dalam tempat sampah. Yang logam ini kita masukkan ke dalam larutan klorin, ya. Trokatnya ini harus dibuka ketika masuk di klorin, ya. Jangan, ya. Semua alatnya, ya, sudah sampah dimasukkan. Ini semua masuk ke dalam larutan klorin. Nah, kemudian ibunya, ya, sambil kita buatkan kartu KB, kita berikan konseling bagaimanakah perawatan di rumah. Antarin tidak boleh terkena air selama 2 hari. Nanti kalau berani boleh menggantikan kasanya, boleh menggantikan ini kalau memang belum butuh diganti. Kalau tidak berani, ya datang saja ke pelayanan kesehatan. Jangan dulu menekan-nekan daerah bekas pasar.